pagi anak-anak ibu semuanya. Terima kasih pada saat ini kalian sudah datang untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar kita. Ya, sengaja pada saat ini ibu bawa kalian ke taman untuk belajar, bukan di ruangan kelas. Kita memanfaatkan taman kita, taman sekolah kita yang indah ini untuk belajar. Nah, semoga kalian dan semuanya keluarga dan juga ibu diberikan kesehatan. Amin, amin. Ya, baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dengan lagu, tapi yang agak keras ya nak, dengan lagu Tuhan tak pernah janji. Tahu lagu itu kan? Tahu. Ya, oke. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, baiklah, sebelum kita belajar kita berdoa. Ibu yang buat doa ya. Yuk kita doa yuk. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami panjatkan puji syukur karena Engkau Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan pada pagi hari ini, di mana kami boleh Tuhan melakukan aktivitas kami seperti biasa, khususnya untuk melakukan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan dan roh Tuhan yang menuntun kami, bahkan memberikan kami hikmat pengertian agar kami Tuhan dan anak-anak kami ini paham akan apa yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, amin. Jadi sebelum belajar ibu akan mengabsen dulu ya. Nah, karena pada saat ini yang hadir hanya 3 orang, sengaja ibu undang, berarti ya yang 3 orang aja dulu ibu absen ya. Nah, Meilin ya, ya siapa. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini kita akan membahas dengan materi yaitu judulnya memilih untuk tidak berputus asa. Nah, sebelum kita belajar tentang materi ini, ibu akan menyampaikan beberapa tujuan daripada materi ini. Nah, yang pertama adalah tujuannya setelah nanti kita selesai belajar materi ini, nak, anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan arti daripada berputus asa. Ya, itu tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua adalah setelah anak-anak belajar, nanti anak-anak ibu semuanya harus bisa menjelaskan apa itu pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Nah, tujuan yang keempat adalah mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Nah, tujuan yang keempat adalah nanti setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak ibu dapat merangkul atau mempraktikkan apa sih pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kamu harus dapat melaksanakannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, dengan cara bila ada temanmu yang berputus asa, kamu harus bisa mengatasinya. Nah, itu ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, coba anak-anak ibu, sebelum ibu menjelaskan materinya, coba diperhatikan. Di sini ada beberapa, nampak ya anak-anak ibu ya? Nampak kan?
Pak. Nah, di sini ada beberapa gambar orang yang sedang mengalami putus asa. Nah, kira-kira di situ apa yang mereka lakukan ketika mereka berputus asa? Nangis. Ya, ada yang menangis, ada yang merenung, ada dia yang mungkin mengurung diri, tidak mau bergaul. Nah, kira-kira, nah apalagi nak yang dibuat oleh mereka yang sedang mengalami putus asa? Tidak mau ya, tidak mau berinteraksi dengan orang yang ramai, atau dia identik dengan menyendiri. Ya, dia identik dengan menyendiri. Nah, itu adalah gambaran orang yang mengalami putus asa. Nah, menurut kalian nak, apa sih kira-kira pengertian dari putus asa itu? Nah, ada yang tahu? Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memikiri harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari pengharapan. Ya, bagus. Terima kasih nak. Nah, itu putus asa adalah di mana seseorang tidak mempunyai pengharapan lagi atau tidak memiliki harapan. Nah, orang yang putus asa itu katanya tidak memiliki harapan. Coba bayangkan, orang yang tidak memiliki harapan itu berarti dia tidak mempunyai tujuan hidup. Ya kan? Dia tidak memiliki tujuan hidup lagi karena dia sudah berputus asa. Nah, kebalikannya, orang yang tidak mengalami putus asa berarti orang tersebut memiliki harapan hidup. Nah, di sini kalian ada yang mengalami putus asa? Tidak kan? Semuanya punya harapan, semuanya punya cita-cita. Nah, semuanya punya cita-cita. Nah, yang berikutnya, kenapa sih seseorang itu mengalami putus asa? Yuk, kira-kira apa penyebabnya kita ini putus asa? Kalian pasti yakin pasti pernah mengalami yang namanya putus asa. Pernah. Suatu saat kita pernah mengalami putus asa. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih penyebabnya? Karena gagal dalam melakukan sesuatu. Iya, benar Melin. Terima kasih. Karena seseorang itu gagal mencapai sesuatu. Itu kira-kira penyebab orang berputus asa. Nah, contoh, Melin suatu ketika dia tidak waktu SD nih. Kalau sekarang Melin mungkin juara ya, di kelas 8 nih juara dia ya. Melin mungkin waktu SD itu dia sangat sulit untuk yang namanya belajar MTK, matematika sulit sekali. Nah, dia tidak bisa mendapatkan nilai KKM aja dia susah. Contohnya ya Melinnya, contoh. Jadi Melin itu dia mengalami putus asa. Dia berontak, kenapa sih aku tidak bisa? Kenapa sih aku tidak bisa mengikuti MTK? Kenapa sih? Nah, itu penyebabnya Melin putus asa karena dia tidak bisa mengikuti MTK dengan mendapat nilai hanya sebatas KKM pun susah. Nah, itu yang pertama. Seseorang penyebabnya mengalami putus asa karena dia gagal mencapai sesuatu. Nah, kemudian penyebab yang kedua mungkin gagal untuk mencapai usaha. Contoh nih, orang tua kita nih sudah bekerja keras terus. Misalnya siapa Melin tuh usaha bapaknya apa? Tembak pasir ya. Dia usahanya terus gagal. Nah, itu contoh bisa dia menjadi berputus asa. Nah, terus yang kemudian penyebab orang berputus asa kira-kira apa lagi ya? Takut melakukan sesuatu
yang mungkin di pikirannya itu mungkin aku nggak bisa gitu. Ya bisa juga ya, takut melakukan sesuatu karena itu nanti tidak bisa dicapai contohnya. Nah, gagal mewujudkan cita-cita, ya itu penyebab orang berputus asa. Orang banyak bercita-cita jadi polisi lah, tapi ketika dia tidak mencapai cita-citanya, itu penyebab dia putus asa. Nah itu. Kemudian mungkin kalian penyebabnya, kalau semasa kalian ini kan sudah ada yang namanya taksir-taksir lawan jenis atau namanya pacaran lah. Mungkin bagi seusia kalian penyebab putus asa bisa jadi karena gagal dalam percintaan contohnya. Sudah awak taksir nasi bintang terus, tapi nggak mau pula dia, ya kan Melin? Itu penyebabnya putus asa. Jadi si Melin berusaha lah, apa sih kira-kira kok si bintang gak suka sama saya, udah cantik udah pintar tapi toh juga nggak bisa. Nah itu akhirnya si Melin berusaha terus supaya dia jatuh cinta sama si Melin, PDKT terus dengan berbagai usaha, tapi gagal juga. Akhirnya Melin putus asa, pindah ke lain hati. Bisa jadi ya Melin. Nah terus penyebab yang berikutnya mungkin bisa karena apa? Gagal melamar kerja, ya gagal melamar kerja. Contoh sekarang ini kan banyak lulusan perguruan tinggi negeri yang lulus mungkin tidak punya pekerjaan sesuai dengan ijazahnya, ya kan? Nah mereka gagal untuk dibuat lamaran ke sini, kok juga ditolak karena situasi negara kita pun sedang COVID. Nah sedangkan yang sudah bekerja pun sekarang ini banyak yang di PHK, apalagi orang yang mau melamar kerja, susah sekali. Jadi banyak itulah penyebabnya orang tersebut menjadi putus asa. Nah sampai di situ paham? Tadi pengertian putus asa sudah, kemudian yang kedua penyebabnya sudah, paham ya? Nah kita lanjutkan ya nak. Nah kemudian kira-kira apa sih dampak orang kalau seseorang itu mengalami putus asa? Apa dampak? Akibatnya apa coba? Kalau orang yang mengalami putus asa akibatnya apa? Tidak mau berinteraksi dengan orang lain, terus sering nangis gitu. Ya. Jadi seseorang yang mengalami putus asa itu bisa jadi tadi seperti yang digambar ini, dia mengurung diri. Artinya seseorang yang putus asa bisa stres, tahu stres kan? Ada yang di pasar itu yang stres, ya kan? Jalan-jalan dia bawa guni, ke sana ke sini bawa guni. Mungkin itu bukan bawaan, ya kan? Tapi dia ya mungkin gagal dalam mencapai cita-cita atau bagaimana lah itu. Nah akhirnya dia seperti itu. Nah kemudian orang ada juga yang depresi. Depresi itu orang yang depresi banyak akibatnya. Contohnya dia jadi dia berkata-kata dengan tidak becus, nah gitu ya. Ada orang depresi memukul-mukul dirinya sendiri, menyiksa diri, ya kan? Nah banyak itu akibatnya. Nah terus yang kemudian orang bisa jadi gila. Pernah lihat orang gila? Pernah kan? Orang gila itu harus kita waspadai karena kenapa? Dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Bisa juga dia menyakiti orang yang dilihatnya, atau bisa juga dia menyakiti diri sendiri. Nah kemudian akibat dari putus asa yang paling fatal itu adalah bunuh diri. Ya, kalian masih ingat gak orang tua teman kita dulu yang loncat dari jembatan siang? Masih kan? Nah itu ya tahun 2000 berapa itu ya? 2018 gitulah ya. Ya itu karena itulah yang paling fatal orang yang sedang mengalami putus asa. Bisa jadi bunuh diri akibatnya kematian, ya kan? Ya akibatnya mati. Nah itu tadi penyebab orang
dampak orang yang putus asa. Sampai di situ paham ya? Nah, jadi kata para ahli, ada cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi putus asa. Ada 2 cara yang dilakukan orang dalam mengatasi putus asa. Karena di sini nggak ada papan tulis, jadi Ibu tunjukkan aja ya. Nah, kata ahli itu ada 2 cara yang dilakukan orang ketika orang tersebut mengalami putus asa. Nah, apa itu yang pertama? Yang pertama adalah apa ini? Bacanya fight. Ya, fight. Nah, cara yang dilakukan orang yang pertama dalam mengatasi putus asa katanya adalah fight. Apa itu fight? Nah, fight itu adalah seseorang melakukan berbagai daya, berbagai usaha untuk mengatasi masalah tersebut agar masalah tersebut terselesaikan. Nah, itu fight, mengerahkan segala daya usaha. Tahu kan segala daya usaha itu? Contoh tadi si Melin. Melin itu kesulitan dia memecahkan matematika. Nah, jadi usaha si Melin adalah contoh mengundang guru bimbel di rumah. Itu kan usaha kan? Nah, bukan berdiam diri berarti kan? Nah, cara yang kedua adalah mungkin si Melin dia bimbel ke apa namanya? Smart Gama. Nah, itu kan? Itu adalah usaha yang dilakukan Melin. Melakukan berbagai usaha. Berarti dia pengen kesulitan tadi teratasi supaya dia tidak putus asa. Nah, itu banyak orang seperti itu kan? Nah, kayak misalnya tadi Melin ditolak oleh si Bintang, tapi dia berusaha terus, bagaimana sih supaya dari mana sih seginya supaya si Bintang itu tertarik sama aku. Udah saya pintar, kaya, cantik, tapi tetap juga dia tidak suka sama saya. Mungkin saya akan berusaha lembutlah cara bicaraku. Mungkin dengan alasan itu Bintang bisa jadi jatuh cinta. Itu kan usaha kan Melin? Iya. Nah, itu. Terus kata para ahli, cara yang kedua adalah apa nak bacanya? Fly. Ya, cara yang kedua adalah fly. Apa itu fly? Nah, fly itu adalah seseorang yang mengalami putus asa, dia lari meninggalkan masalah tersebut. Bukan lari maksudnya ditinggalkan masalah, udahlah lari-lari aja, bukan ya, bukan. Tapi artinya lari adalah tidak melakukan suatu usaha, tidak berusaha dia supaya masalah itu teratasi, tapi dia meninggalkan masalah itu. Akibatnya apa? Coba, kalau Melin tadi meninggalkan masalahnya karena dia susah belajar MTK, apa yang terjadi? Tidak bisa mencapai sesuatu yang Iya kan, masalahmu tidak akan selesai Melin, tetapi menambah masalah. Iya kan, menambah masalah lah. Soalnya MTK saya tidak bisa, lalu saya lari meninggalkan itu, tidak mau usaha. Akhirnya Melin tidak akan pernah bisa untuk mengikuti pelajaran MTK dengan mencapai nilai yang baik karena lari. Jadi sama halnya dengan orang yang misalnya mau lamaran kerja, dia hanya melamar kerja hanya satu, fokus hanya satu perusahaan contohnya. Dia tidak mau setelah ditolak dengan perusahaan itu, lalu dia pergi dan tidak mau melamar lagi perusahaan lain. Itu namanya fly. Tadi ada 2 ya. Yang pertama apa tadi nak? Ya, yang pertama tadi adalah fight. Apa tadi arti fight nak? melakukan banyak usaha untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Iya, fly itu lari dari Iya, lari dari masalah. Nah, sampai di situ ya nak, paham kan? Oke, paham. Kita lanjutkan ya. Nah, coba dibuka Matius 6 ayat 25 sampai 33 ya. Nah, apa kata Tuhan Yesus tentang hal khawatir? Nah,
Jadi nanti dibaca-baca di rumah aja ya nak. Nah, ikuti aja. Menurut Matius 6 ayat 25 sampai 33, setidaknya ada 3 pesan Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran, ya. Tentang hal kekhawatiran. Apa itu pesan yang pertama? Pesan yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh khawatir akan pakaian, akan minuman, dan akan makanan yang akan kita pakai, karena jauh lebih dari situ pemeliharaan Tuhan. Sedangkan burung di udara pun Tuhan sediakan makanannya. Jauh lebih itu daripada pemeliharaan Tuhan terhadap kita, ya. Paham ya? Gak usah kita terlalu khawatir. Apa ya yang kami makan besok? Apa ya yang kami pakai besok? Apa ya di mana kami tinggalnya besok? Gak usah terlalu khawatir. Karena kata Tuhan Yesus menurut Matius itu jauh lebih dari situ pemeliharaan. Burung di udara pun Tuhan pelihara. Tuhan sediakan makanannya walaupun tidak menanam dan tidak menuai. Pernah gak kalian lihat burung bekerja? Belum pernah melihat burung itu mencangkul, ya kan? Belum pernah. Tapi dia tetap hidup, bisa berterbangan. Nah, jauh lebih dari situ pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Nah, itu pesan yang pertama. Nah, pesan yang kedua apa, nak? Nah, pesan yang kedua adalah cari dahulu kerajaan Allah, bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah mencari dahulu kerajaannya, lalu semuanya itu akan ditambahkannya kepada kita. Percaya enggak? Ya, cari dahulu kerajaannya. Bukan karena kekuatan kita, ya kan? Ibu juga bukan karena kekuatan ibu bisa dari Medan sana ngajar di Riau, bukan. Tapi Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang yang percaya, apapun untuk keperluan hidup kita. Besok juga kalian, mungkin bukan karena kekuatan kalian nak bisa masuk di SMP ini, atau ibu undang kalian sekarang ini, kok bisa sih kalian bertiga yang undang, itu di luar dari kekuasaan kita. Tapi Tuhan yang membimbing ibu, supaya Melin lah, supaya si Selin lah yang panggil ke sini. Nah, itu ya. Nah, terus yang ketiga adalah pesan Tuhan Yesus yang paling penting adalah apa? Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesudahannya sendiri. Yaitu ya, jangan terlalu pusing dengan hari esok. Hari ini aja belum terselesaikan, boro-boro mikirkan hari esok. Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya. Tapi yang jelas kita berusaha, jangan misalnya jangan, ya kan Tuhan yang menyediakan semuanya, enggak gitu. Kita tetap juga berusaha bekerja, dan selebihnya Tuhan yang memberkati, ya kan? Kita harus berusaha dan bekerja, selebihnya biarkan Tuhan yang memberkati kita. Ya, ada amin? Amin kan? Ya, itu harus kita aminkan ya. Nah, yang berikutnya, mengapa kita tidak boleh berputus asa? Ayo, kenapa kita selaku anak Tuhan tidak boleh berputus asa? Kita tidak boleh berputus asa karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini, karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh. Iya, itu bagus ya Melin. Nggak usah kita khawatir. Kita tidak boleh selaku anak Tuhan berputus asa, karena pemeliharaan Tuhan tadi jauh lebih dari pemeliharaan burung di udara. Nah, itu ya anaknya. Paham ya sampai di situ? Tadi ya, yang pertama tadi adalah pengertiannya sudah, penyebabnya sudah, akibatnya sudah, pesan Tuhan Yesus tentang putus asa sudah, dan selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Apa alasannya? Nah, sudah ya? Ya. Nah, sekarang ibu kasih kalian 2 tugas. Coba dicatat dulu ya, sebentar ya nak. Nah, yang pertama tugasnya adalah apa itu pengertian putus asa ya. Terus yang kedua, selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Mengapa? Nah, coba dikerjakan ya nak. Waktunya sebentar.
sebentar karena soalnya hanya 2, berarti Bu kasih waktu cuman 3 menit ya. Coba dicari dulu jawabannya. Oke ya, udah kan? Udah Selin? Udah ya? Nah, coba Selin dulu. Coba nak bacakan dulu yang kamu buat soal nomor 1. Putus asa itu adalah di mana seseorang tidak memiliki harapan lagi. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari pengharapan yang telah kita lakukan. Ya, terima kasih ya Selin. Ya, bagus. Putus asa itu adalah seseorang yang tidak memiliki harapan lagi. Nah, tidak memiliki harapan hidup lagi. Ya. Terus si Melin, coba yang soal yang kedua nak. Selaku anak Tuhan, mengapa kita tidak boleh berputus asa? Ya. Karena Tuhan melihara kita itu jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Ya, karena mengapa kita tidak boleh berputus asa? Karena pemeliharaan Tuhan terhadap kita jauh lebih dari yang kita bayangkan. Nah, oke, sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, nah minggu depan kita akan masuk ke dalam dampak hidup orang beriman dan berpengharapan. Nanti dibaca bukunya bab 4 ya nak, dampak hidup orang beriman dan berpengharapan. Nah, sebelum Ibu tutup, tadi yang pertama adalah Ibu akan simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, putus asa adalah orang yang tidak memiliki harapan lagi. Nah, kemudian yang kedua, penyebab orang berputus asa tadi ada berapa nak? Ada orang karena gagal mencapai cita-cita, gagal untuk mencapai lamaran kerja, gagal dalam percintaan, gagal dalam usaha, gagal dalam sekolah. Nah, itu ya penyebab. Nah, akibatnya tadi apa? Orang bisa jadi gila, menyakiti diri sendiri, bisa stres, dan yang paling fatal adalah bunuh diri. Nah, terus pesan Tuhan Yesus tadi ada 3 berdasarkan Matius 6 ayat 25 sampai 33. Diingat itu ya. Yang pesan yang pertama adalah tadi kita tidak boleh khawatir akan pakaian, minuman, dan apa yang kita makan ya. Terus yang kedua adalah mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Yang ketiga adalah bahwa jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesudahannya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa? Karena Tuhan memelihara hidup kita. Dah, sampai di situ paham ya nak? Oke. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita kembali lagi bernyanyi dengan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Yang semangat ya nak? Oke, kita nyanyikan sama-sama yuk. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa,
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami setelah selesai melakukan proses belajar mengajar kami, biarlah Tuhan apa yang kami pelajari pada saat ini, yaitu dengan pesan tentang berputus asa, Tuhan ajari kami supaya kami tidak putus asa dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan terhadap kami jauh melebihi pemeliharaan burung di udara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami akan mengakhiri pelajaran kami ini Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, amin. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.